akan sedikit bicara tentang macam data. Ada data kualitatif, ini digunakan metode kualitatif. Nah, nanti aplikasinya kalau kualitatif itu menggunakan in vivo atau atlasti, yang minggu depan juga akan kita diskusikan di forum ini. Nah, kualitatif itu ada yang empiris sebagaimana adanya, tapi ada kualitatif yang interpretif. Nah, alat-alat itu tidak mampu untuk yang sampai interpretif, walaupun analisis sudah dilakukan, tapi yang memberikan interpretasi adalah penelitinya sendiri. Baik SPSS, LISREL, Atlasti, atau AMOS itu hanya sebagai alat yang dapat memberi interpretasi, menjelaskan hasil penelitian adalah peneliti sendiri. Sekarang ini khusus yang metode kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu ada data nominal dan ada data kontinum. Data nominal diperoleh dari hasil menghitung dan data kontinum diperoleh dari hasil mengukur. Untuk data kontinum itu ada data ordinal, ada data interval, dan data rasio. Ya. Jadi sampai saat ini untuk yang menggunakan metode kuantitatif, kalau datanya itu nominal dan ordinal, uji hipotesisnya banyak menggunakan statistik non-parametris. Itu juga ada di SPSS. Dan untuk data interval dan data rasio, ini banyak menggunakan statistik parametris. Baik statistik parametris maupun non-parametris itu bisa bekerja kalau sampel itu diambil secara random. Ya. Jadi kalau sampelnya tidak diambil secara random, misalnya ada yang mengambil secara purposif atau eksidental, itu tidak bisa dianalisis baik statistik parametris maupun non-parametris. Nah, pengalaman selama ini saya banyak melihat ya, penelitian itu penelitian populasi, ya, semua sampel dipakai, semua populasi digunakan sebagai sampel, tapi menggunakan statistik inferensial, yaitu yang tidak benar. Kalau jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, itu cukup menggunakan statistik deskriptif karena tidak akan membuat generalisasi. Ya. Jadi termasuk SPSS maupun Israel ini semuanya data harus diambil secara random karena untuk membuat generalisasi. Ya, prinsip dasarnya, jadi sampelnya harus random. Kalau nominal dan ordinal itu pakai statistik non-parametris. Kalau interval rasio pakai statistik parametris. Semua penelitian diharapkan menghasilkan data yang valid. Ya. Untuk memperoleh data yang valid itu salah satu syaratnya instrumen itu harus valid, teruji validitasnya, cara menggunakan instrumen itu benar, dan cara analisisnya juga benar. Jadi cara analisis ini termasuk salah satu yang akan menentukan hasil penelitian itu valid atau tidak. Instrumen sudah valid, cara mengumpulkan data sudah benar, tapi kalau analisisnya salah, bisa saja menghasilkan data yang tidak valid. Jadi analisis ini sangat penting karena salah satu kontribusinya untuk menghasilkan data yang valid. Nah, data yang valid ini sering sulit untuk diketahui secara langsung, sehingga penelitian bisa dicek melalui reliabilitasnya. Data yang reliable adalah data yang konsisten, data yang acak. Jadi kalau data itu dari responden atau dari informan diberikan secara konsisten,
kemarin merah, sekarang merah, besok merah, itu berarti konsisten. Kalau konsisten akan cenderung data itu menjadi valid. Data yang ketiga adalah yang objektif, yaitu data yang disepakati oleh banyak orang. Supaya data itu objektif, maka akan menggunakan sampel yang lebih banyak atau yang representatif terhadap populasi.